Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya sehat, saya hebat, Allah. Sekali lagi, kurang semangat. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya sehat, saya hebat, Allah. Oke, biar tambah semangat, kita tepuk semangat. Oke, ayo tepuk semangat. Semangat. Mana nih kurang semangat? Sekali lagi. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu semangat ya, walaupun kita belajar dari jarak jauh. Oke, Bu Intan minta tolong sama Zalfa. Boleh mimpin doanya, Zalfa? Istaidu. Nama Saidu. Anak saleh. Siap. Saleha. Siap. Saleh-saleha. Siap. Ada berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi aman yang baik. Amin. Oke, terima kasih Zalfa. Oke, teman-teman, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Tematik. Apa saja boleh Bu, yang penting seru. Yang penting seru. Tema apa sekarang? Tema berapa? Tema 4. Tema 4. Sub tema 2. Oke, sekarang Bu Intan akan share screen. Perhatikan ya, teman-teman ya. Bukunya udah disiapkan belum? Sudah. Oke, di sini ada tematik 4-nya, Bu. Tematik 4-nya. Tema 4? Nggak ada. Ada aku. Pena ada kan? Pena juga ada. Tematik juga ada. Aku ada tapi nggak bawa. Oke. Perhatikan ya. Saya juga masih tema 3. Tematiknya tema 3. Tema 3 sama. Kita akan belajar tematik tema 4. Sehat itu penting. Sub tema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, muatan IPA. Nah, ini adalah sistem peredaran darah manusia. Oh, sebentar. Sistem peredaran darah manusia. Tersusun dari apa aja sistem peredaran darah manusia? Paru-paru. Peredaran darah. Jantung. Peredaran darah. Jantung. Kapiler. Ya, jantung, pembuluh darah, dan darah. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Darah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke, sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, gangguannya itu dapat terjadi pada jantung, pembuluh darah, dan darah. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah,
di sini ada yang pertama jantung koroner. Ada yang pernah dengar nggak? Enggak. Jantung koroner. Pernah. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat, sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Lah, berarti bisa meninggal dong, Bu. Iya, kalau misalnya terjadi serangan jantung bisa menyebabkan kematian. Ya, oke. Selanjutnya, Meninggal. gejala yang timbul adalah Meninggal. antara lain sesak napas, Meninggal. nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Nih, contohnya. Nih, pada bagian yang tanda panah ini adalah pembuluh darah yang mengalami penyumbatan. Nih, yang di sini nih yang tanda panah. Nah, yang warna kuning ini adalah zat yang berupa lemak atau zat kapur yang menyebabkan penyumbatan. Jadi, aliran darah atau darah itu tidak berjalan lancar sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya yang kedua, itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat, yaitu lebih dari 120/80. 120/80 itu tekanan darah normal. Kalau lebih itu berarti misalnya 110/100 itu mengalami tekanan darah tinggi. Nah, angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi. Dan angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berrelaksasi. Gejala hipertensi yaitu pusing, jantung berdebar, dan badan lemah. Nah, faktor penyebabnya itu lanjut usia, gaya hidup tak sehat. Gaya hidup tak sehat itu bisa makanan-makanan yang tidak baik, terus jarang berolahraga, dan stres. Selanjutnya, ada yang tahu nggak lawan dari hipertensi atau tekanan darah tinggi? Hipotensi lemah. Apa? Tekanan darah lemah. Tekanan darah rendah. Rendah atau hipotensi. Kan kalau tadi hipertensi itu tekanan darah tinggi. Nah, sekarang hipotensi tekanan darah rendah. Nah, hipotensi atau tekanan darah rendah merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60. Kalau tadi tekanan darahnya tinggi, kalau sekarang tekanan darahnya rendah. Gejala hipotensi itu pusing, mudah lelah, lemas, kehilangan keseimbangan. Bisa juga orang yang terkena tekanan darah rendah itu bisa juga pingsan karena kehilangan kesadaran. Faktor yang dapat menyebabkan hipotensi adalah faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Oke, selanjutnya varises. Ada yang tahu varises? Ada yang pernah dengar? Nih, gambarnya varises. Nah, Munculnya varises. benjolan. Ya, varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Nih, gambarnya di sini ada kan ya? Nih, ini adalah namanya varises. Urat-urat. Ya, seperti urat-urat warna ungu. Kelihatan urat. Hal itu disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas, dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Ini adalah tungkai ini. Terus penyebab varises antara lain faktor keturunan. Jongkok, Bu. Ya, terus terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Nah, tadi kan sudah nih gangguan pada jantung. Iya, nggak bagus.
pada gangguan tadi apa? Gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Sekarang gangguan pada darah manusia. Nah, gangguan kesehatan pada darah manusia itu disebabkan dua faktor. Ada yang faktor keturunan dan ada yang faktor non keturunan. Nah, kalau faktor keturunan, nih contohnya, contoh gangguan pada daerah manusia karena faktor keturunan itu yang pertama ada hemofilia. Ada yang pernah dengar sebelumnya hemofilia itu apa? Enggak. Ini belum dengar, Bu, Belum. semuanya. Belum dengar ya? Enggak. Nih, hemofilia itu adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibanding orang normal saat terjadi luka. Nih, misalnya teman-teman kan kalau biasanya kalau jatuh berdarah itu cepat kan sembuhnya, darahnya cepat. Ya, Bu, cepat. Saya Nah, kalau penderita hemofilia, jika jatuh atau luka berdarah itu lama sembuhnya. Jadi darahnya terus mengalir. Ngilu, Bu. Jadi kalau penderita hemofilia itu darahnya lama sembuhnya. Jadi penderita hemofilia harus segera ditangani dengan pemberian obat, baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Oke, sekarang yang kedua itu talasemia. Pasti teman-teman belum pernah dengar ya talasemia. Belum. Oke. Semuanya belum. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin apa dulu? Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Jadi penderita talasemia itu ya kekurangan darah merah. Kekurangan darah merah. Iya, sel darah merah. Jadi penderita talasemia itu harus melakukan Darah biru ada. darah. Darah biru. darah biru, darah dingin. Darah biru. Pada penderita talasemia, Darah merah, darah tidak panas. bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Nah, gejalanya apa aja? Wow. Mudah merasa lelah, mukanya terlihat pucat, lemah, hingga sesak. Wow. Oke, tadi kan yang faktor keturunan. Sekarang yang faktor non keturunan. Faktor non keturunan itu ada anemia. Ada yang udah baca ya? Ya, anemia. Apalagi? Monggo. Leukemia. Leukemia. Nih, yang pertama ada anemia. Apa itu anemia? Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebab anemia antara lain pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Anemia. Yang ditimbulkan oleh anemia antara lain mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Nah, anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Misalnya, bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging ayam. sapi. Dan daging Mie ayam. ayam. Besi. Yang kedua apa ini? Yang kedua apa? Leukemia. Kanker darah. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibanding sel darah merah. Nah, kalau ini sel darah putihnya lebih banyak dari sel darah merah. Hal ini disebabkan karena
adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang belakang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Nah, itu adalah kanker darah atau leukemia. Pasti teman-teman pernah dengar kan penyakit ini kan? Tidak. Baru tahu. Tahu, Bu, baru tahu. Oke, selanjutnya yang ketiga apa? Namanya baru tahu. Demam berdarah. Demam berdarah. Kalau ini pasti demam berdarah. DBD. Demam berdarah merupakan infeksi virus yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Demam berdarah itu disebabkan oleh apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Nyamuk. Ya, nyamuk. Nyamuk apa namanya? Nyimak medis. Demam berdarah. Nyimak medis. Aedes aegypti. Nyimak. Nah, disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Bagaimana cara mencegah DBD? Ada 3M. Ada yang tahu nggak 3M itu apa? Tahu. Apa 3M? Menguras. Yang kedua? Menguras. Menguras. Menutup. Oh ya, menutup. Yang ketiga? Wah, Kenzi hafal. Mengubur barang bekas. Mengubur barang bekas. Jadi menguras apa? Menguras bak mandi. Bak mandi. Menguras bak mandi. Terus Menguras yang kedua darah yang menutup. ada di Menutup tubuh. apa? Menutup penampungan air. Ya, menutup penampungan air atau tempat-tempat yang menampung air. Yang ketiga, mengubur apa? Mengubur sampah. Ya, mengubur sampah Banyak barang yang ngecat bekas nih, Bu. yang Ya dapat tuh, Bu. apa? Menimbulkan nyamuk. Yang dapat menampung air karena nyamuk Menampung senang air. dengan penampungan Air. Lembab. Oke, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Ada yang tahu nggak? Di sini ada 3 faktor. Tidak. Yang sudah baca bukunya? Tidak aja terus. Tidak aja. Buku mana? Oke, Bintang sebutin ya. Yang pertama itu gaya hidup. Kenapa gaya hidup? Nah, seseorang yang memiliki gaya hidup yang tidak baik, misalnya makan makanan yang berlemak, berkolesterol, terus tidur larut malam, tidak berolahraga. Nah, itu akan berpotensi mengalami gangguan pada Saya suka tidur malam-malam, Bu. peredaran darah manusia. Nah, jangan suka tidur malam. Itu sangat seru, Bu. Ngapain kalau tidur malam? Ya, biasa. Main game, Bu, Rapi, Bu. Main game. Ya, Bu, main Rahasia game. dapur. Hal yang tidak baik. Rahasia dapur. Upin Ipin. Selanjutnya yang kedua Main apa? game Upin Ipin. Nih, yang kedua apa nih? Ada gambarnya. yang dimakan. Nah, betul. Jenis makanan yang betul. dimakan. Jenis makanan yang dimakan. Misalnya, makanan yang tidak bergizi, yang banyak Kayaknya mengandung Upin Ipin itu lemak, sering banget, tuh. menyebabkan seseorang dapat terkena misalnya obesitas. Nah, obesitas itu meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyakit hipertensi. Hipertensi apa tadi? Hipertensi. Tekanan darah tinggi dan jantung koroner. Oke, yang ketiga. Nih, apa nih gambarnya? Bu, ada yang marah-marah tuh, Bu. Faktor keturunan. Ayo disimak teman-teman, disimak. Faktor keturunan. Nah, misalnya ayah bunda ada yang menderita penyakit hemofilia. Nah, maka 50% anaknya itu akan terkena penyakit hemofilia juga. Jadi faktor keturunan itu dapat
menyebabkan penyakit hemofilia? Iya. Maaf ya. Oke. Sekarang Bu Intan mau tanya. Boleh buku nggak? Balik lagi. Balik lagi. Halo guys. Oke, tadi apa saja? Gangguan guys. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Tadi ada apa aja? Mau kayak aku, Pip. Jantung koroner. Jantung koroner. Terus apa lagi? Hipertensi dan hipotensi. Ya, hipertensi dan hipotensi. Terus? Varies. Varies. Udah kembali. Varies. Orang Oke, selanjutnya yang kesehatan pada darah manusia ada apa aja? kanker darah. Kanker darah. Kanker darah. Kanker darah. Kanker darah. Kanker darah. PD, demam berdarah. Demam berdarah. Darah kanker. Terus? Berdarah. Anemia. Anemia. Yang faktor keturunan apa? Ada 2 faktor keturunan. Contohnya. Hemofilia. Hemofilia. Thalassemia. Dan thalassemia. Oke. Terus faktor-faktor yang faktor-faktornya apa aja tadi? Ada 3. Yang pertama gaya hidup. Yang kedua Makan makanan yang sehat. jenis makanan yang dimakan. Yang ketiga Faktor keturunan. Oke. Nih Bu Intan ada pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan dan Boleh buku nggak? Allahu Akbar. Halaman buku kan tadi udah di Allahu Akbar. bareng. Akbar. Oh belum. Disimak dulu. Dengarkan dulu, disimak. Oke. Kalau Bu Intan udah hitung 1 2 3, boleh langsung jawab. Oke. Yang pertama, gangguan sistem peredaran darah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Belum. Ketiga ya. Semuanya diam dulu. Bu Intan hitung. 1, 2, 3. Zalfa, apa jawabannya? Demam Lapar. Demam berdarah. Demam berdarah. Betul nggak teman-teman demam berdarah? Betul. Dapat nilai 10. Dapat nilai 100 buat Zalfa. 10 Bu, 10. 10. Jangan 100. 100. Oke. Bosen Bu 100 mulu Bu. Kalau nggak 1000 ya, 1000 ya. 0 Bu, 0. Waduh. Ya mantap Bu. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Dengarkan baik-baik. Gangguan sistem peredaran darah ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dari sel darah Nah, iya. disebut. Tunggu ya, hitungan ketiga ya. Oh iya, itu tahu. 2, 3. Akbar. Rara, Kurang harus saya Bu. apa Rara? Iya, nanti masih ada 3 lagi. Atau Rara? Ayo Rara. Sama-sama. Ya, leukemia. Betul nggak teman-teman? Leukemia? Betul nggak? Ayo. Ya, betul Rara. Leukemia. Oke, 1000 buat Rara. Selanjutnya yang ketiga. Gangguan kesehatan karena faktor keturunan. Itu ada 2. Apa aja? Apa ya? 1, lupa. 2, 3. Faktor keturunan. Ada 2. Oke, 1 boleh.
Allahu Akbar. Akbar. Apa ya? Caca. Ibu kan belum dihitung. Belum Udah tadi. dihitung. 1, 2, 3. Ya, 5. Dari ulang. Belum siap. Minta hitung lagi. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Dari yang lakukan. Yusuf. Yusuf. Coba Yusuf. Semia. Thalassemia. Satu lagi inget nggak apa? Apa ya? Oke. Kan bener kan? 1000 buat Jadi Yusuf. anak yang Satu jawab lagi. salah. Siapa yang bisa jawab? Hemofilia. Hemofilia, Bu. Hemofilia. Tadi siapa yang jawab? Ya, betul. Ini. Thalassemia dan Kalau hemofilia. nyebut itu Oke, selanjutnya soal nomor 4. Seseorang yang memiliki tekanan darah lebih dari 120 per 80 mengalami gangguan. Oke, Bu Intan hitung ya. 1, 2, 3. Aninda, coba Aninda. Hipertensi. Apa? Hiper, Apa saja? ya betul. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Oke, 1000 buat Aninda. Oke, selanjutnya yang kelima, soal terakhir. Faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem manusia. Itu ada 3. Coba sebutkan. Oke, Bu Intan hitung sampai 3. 1, 2. Apa Bu tadi Bu pertanyaan Bu? Diulang lagi pertanyaannya. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pada sistem peredaran darah manusia. Tadi kan ada 3 kan faktornya? Iya. Oh iya. Nah, disebutkan faktor-faktornya. Oke, Bu Intan hitung sampai 3. 1, Faktor itu apa? 2, 3. Akbar. Sekali lagi, Bu Intan hitung. Oh, sekali lagi. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Coba Zaidan. Zaidan. Istirahat yang cukup. Makan makanan bergizi. Terus? Sama tidur yang teratur. Wow, enak Tidur banget. temperatur. Ya, bisa itu. Ada lagi yang mau jawab? Tapi nanti Pia nggak mau jadiin susu, maunya jadiin bubuk. Caca, coba Caca. Jadinya bubur aja. Bubur Milo enak. Gaya hidup. Apalagi? Makanan. Jenis makanan. Yang ketiga. Keturunan. Faktor keturunan. Ya, ada 3 ya. Oke, 1000 buat Zaidan dan buat Caca. Dan 1000 buat kelas 5 Granada. Oke, untuk tugasnya. Nih, teman-teman coba buka buku Halaman tematik. 460. Nih, tematik yang Tematik yang mana itu Bu? yang warna hijau. Tema berapa Bu? Tema 4. Kami abu-abu. Oke. Saya Nggak abu-abu. Halaman berapa Bu tadi Bu? Tema 4. Tema berapa Bu? Tema 4. Yang warna hijau. Oke. Buka halaman 80. Buka halaman 80. Halaman 80. Sudah Bu. Sudah dibuka? Belum. Oke, silakan bukuin. sudah. Ke bawah nggak bisa buka. Oke, yang belum ada nanti boleh disusul. Iya. Oke, sudah dibuka. Tema 4 kan Bu? Tema Ya. 4. Tema 4. benar. Halaman 80 sampai 81. Saya tahu saya udah ngeliat. Nah, sudah dilihat kan bukunya?
Nah, di sini ada 4 kotak. 2 kotak di halaman 80 dan 2 kotak di halaman 81. Nah, teman-teman tulis nama gangguan. Tadi kan udah ada tuh nama-nama gangguan yang sudah Bu Intan jelaskan. Teman-teman tulis hanya 4 saja. 4 nama gangguan dan tuliskan penyebab-penyebabnya. Oke? Namanya, nama gangguannya, nama penyakitnya atau nama gangguannya. Lalu tuliskan penyebab-penyebabnya. Demam berdarah Bu, boleh nggak Bu? Boleh, boleh. Ada, Bu. Pokoknya ada 4. Oh iya, siap. Kenapa? Corona nggak, Bu? Corona boleh nggak Bu? Corona. Corona. Yang tadi Bu Intan sebutkan aja yang ada tadi yang sudah dijelaskan. Boleh lihat di buku Bu Pena, ada juga di buku Bu Pena, ada juga di buku tematik. Bu, nyontek di Google boleh nggak? Nyontek di Google. Di buku ada kok, di buku ada. Boleh di Google boleh. Males Bu, sudah buka paham? halamannya. Sudah paham? Oke, nanti kalau tugasnya sudah selesai, boleh langsung dikirim ke link yang Bu Intan udah kirim di grup ya. Jangan dimatiin dulu Bu, mau ngobrol-ngobrol Bu. Mau ngobrol, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya. Oke, selamat mengerjakan ya teman-teman. Nanti Zoom-nya Bu Intan masukkan ke YouTube. Oke. Oke, Masukin apa? Akhirnya ke YouTube. Masukin ke YouTube. Wow. Oke, teman-teman. Kanker darah tadi bisa kan ya Bu? Bisa, kanker darah bisa. Saya Oke, tidak sudah ya, karena waktunya sudah mau habis. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap adalah alamin. Oh ya, Bu Intan mau tepuk semangat lagi nih biar teman-teman tambah semangat. Oke, ayo tepuk semangat. Nggak semangat dan Lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke teman-teman, cukup sekian Zoom pada hari ini. Oke, mantap. Sampai berjumpa di Zoom selanjutnya atau pertemuan Oke selanjutnya. guys, jangan lupa like, subscribe, and share ya guys. Oke, tetap semangat teman-teman. Subrek, Jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa subrek. Santai aja Bu, channel YouTube Bu Intan saya subrek dan like Bu. Oke, Ya, Bu, terima nanti kita kasih. subrek dan like. Wassalamualaikum Tenang saja. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Selamat mengerjakan. Selamat